Om Swastiastu, Semeton YouTube. Kembali kita berjumpa lagi pada hari ini. Tiang akan memperlihatkan tutorial atau tata cara membuat upekara atau bebanten yang dipergunakan untuk mepahayu bangunan yang terbakar. Jadi bangunan yang terbakar, baik terbakarnya sampai habis ataupun baru terbakarnya sedikit, itu termasuk ciri-ciri daripada karang panas atau biasa disebut dengan karang kedurmenggalan. Nah, berikut nanti akan Tiang perlihatkan tata cara membuat upekara untuk mepahayu hal tersebut. Jadi yang Tiang nanti perlihatkan adalah upekara inti atau banten inti yang dipergunakan pada saat upacara tersebut. Nah, mengenai banten tersebut Tiang buat secara sederhana. Kenapa? Karena ada salah satu umat yang bagian bangunan dapurnya kebetulan karena menghidupkan kompor agak lupa, jadi sempat merembet sedikit hingga yang di samping kompor tersebut ada berupa kardus terbakar. Jadi tidak sampai parah, tetapi itu juga termasuk karang panas. Astungkaranya gimana? Begini, mari kita berbicara secara keyakinan tentang percaya dengan adanya leluhur. Karena apa? Mungkin saja pada saat itu leluhurnya, Dewa Yang ataupun Siwo gurunya ngiyangin memberikan untuk membantu, sehingga orang yang berada di pekarangan tersebut ngeh artinya ingat, sehingga cepat-cepat dia bisa mematikan kompor tersebut hingga tidak sampai apinya menjalar ke seluruh bangunan. Artinya pada saat itu mungkin saja leluhurnya yang mengingatkan secara gaib secara niskala. Nah, itu. Jadi kalau sampai bangunan yang terbakar sampai habis, mungkin saja leluhurnya tidak bisa memberikan pertolongan secara gaib Itu saja, kita ambil sisi positifnya saja. Artinya karena kita Hindu percaya dengan adanya leluhur. Nah, mungkin di sana salah satu bentuk leluhur menolong sehingga apinya tidak sampai besar gitu ya. Nah, upekaranya sangat sederhana. Ini kebetulan sudah Tiang tanding sehingga Tiang memperlihatkan saja biar Tiang bisa memperlihatkan secara lebih cepat ya ini. Nah, serana-serana yang dipergunakan, satu, ingat Semeton, ini memakai alasnya nih, tataannya memakai klatkat ya. Nah, yang pergunakan niki klatkat yang lubangnya 5 niki, 1 2 3 4 5. Nah niki nggih. Nah niki jadi bagi para serati ataupun yang bergelut di bidang upakara, ini adalah salah satu upekara inti ya yang wajib ada pada saat mepahayu bangunan yang terbakar. Baik bangunan apapun itu, baik bentuk rumah, baik bangunan pelinggih dan lain sebagainya. Kalau bangunan rumah, entah rumah tidur atau bentuk dapur dan lain sebagainya. Intinya untuk semua jenis bangunan, apabila bangunan itu terbakar, baik secara terbakarnya sudah total ataupun baru menjalar sedikit ya. Ini adalah sebagai upekara inti. Jadi upekara inti ini wajib ada. Nah, terus upekara inti ini cukup dengan upekara yang seperti ini nanti ditambah dengan pejati apabila kejadiannya dalam waktu 1 minggu atau 1 uku. Jadi jikalau lebih dari waktu 1 uku atau 1 minggu, upekara ini
akan ditambah lagi minimal dibuatkan ayaban. Dari ayaban tumpeng 5, tumpeng 7. Lewat daripada 1 minggu sampai 1 bulan itu sudah menggunakan caru. Ya. Jadi intinya dari 1 minggu buatkan sebelum 1 minggu buatkan intinya ini ditambah pejati. Jikalau dia 1 minggu sampai 1 bulan, nah tiang ralat lagi dari 1 minggu lewat 1 minggu sampai ke bulan pitung dina nike cukup tambahannya mendasar dengan caru ayam berumbun saja. Itu maksudnya tiang rarat yang tadi ya, tambahan caru ayam berumbun. Nah, jikalau di atas daripada bulan pitung dina baru ditambah tentu dengan caru yang lebih besar, tidak cukup dengan caru ayam berumbun, bisa mance sate, bisa sampai resi gano ya. Jadi jikalau ada bangunan yang terbakar memakai resi gano itu tidak salah, tetapi di luar daripada komponen resi gano ini Banten intinya harus ada sebenarnya. Itu. Jadi resi gano bisa ada apabila tergantung waktu kita melaksanakan tersebut ya. Nah, jikalau memang kita melaksanakannya sebelum 1 bulan atau dalam jangka waktu 1 minggu, kita buatkan Banten intinya saja. Itu ya. Nah, sekarang yang perlihatkan yang tadi mempergunakan klat-klat di bawahnya sebagai alas dasarnya, terus diisi daun telujungan. Ini ya daun telujungan ini muncul dan biu ya. Nah, terus di atas daun telujungan dibuatkan nasi yang berbentuk garuda yang berwarna putih. Niki ampuro kalau agak jelek bentuk nasi garudanya seperti ini. Nah, niki nasi yang berbentuk garuda. Terus mate atau yang bermata merah. Terus ini cucuk atau mulut daripada burung garuda ini adalah berwarna emas atau kuning. Nah, niki. Jadi yang dibuat adalah nasi yang berbentuk burung garuda dengan matanya berwarna merah dengan cucuk atau mulutnya berwarna kuning keemasan. Terus selain itu juga diisi dengan ulam bawang, jahe dan garam. Setelah itu baru diisi di atasnya dengan canang 1 tanding. Ini baru 1 upekara ya. Setelah selesai membuat nasi garuda, baru kita lanjutkan dengan membuat nasi pangkonan. Nah, sama juga alasnya mempergunakan klat-kat niki. Terus di atas klat-kat diisi dengan taledan. Nah, di atas taledan baru diisi dengan nasi pangkonan yang warna putih niki nggih, nasi pangkonan niki. Nggih. Nasi pangkonan, setelah itu diisi rake-rake. Oke, seadanya ya. Seadanya rake-rake, terus diisi dengan sesanganan atau jaje. Ya. Oke. Ini di bagian ulunya. Nah, ring sebelah sininya baru diisi dengan lerasmen. Ini. Ya. Nah, setelah itu sekarang di atas nasi pangkonan baru diisi dengan sampian sodo atau canang sodo ya, canang sodo. Dan yang terakhir baru diisi dengan 1 tanding canang. Nah, ini adalah upekara inti untuk mepahayu bangunan yang terbakar, baik terbakar keseluruhan ataupun baru terbakar sedikit. Karena itu biarpun sedikit itu sebenarnya sudah ciri-ciri karang panas. Artinya di sana leluhur yang di tempat itu
memberikan ciri kepada pertisentananya bahwa pekarangan itu panas. Jadi diberikan ciri dalam bentuk bangunan yang terbakar gitu. Jikalau sedikit baru terbakar, itu mungkin saja leluhurnya yang telah ikut menyadarkan yang di sana, sehingga api itu bisa dicegah tidak merembet kemana-mana. Itu ya. Jadi dalam upacara ini termasuk rangkaian upacara budayanya. Diusahakan karena ini kejadiannya hari Selasa ya. Niki kejadiannya hari Selasa yang rumah yang baru kebakar sedikit sih. Baru di pinggir kompor itu ada kardus terbakar. Nah jadi tiang buatkan upakara ini, terus tiang laksanakan setelah 3 harinya. Tiang carikan harinya hari Kajeng ya. Mecaru ini atau ngaturang upakaru ini dilaksanakan pada saat Triwara Kajeng. Jadi pilih Kajeng Klion. Kalau dia lama prosesnya karena tidak bisa membuat upakaru, nanti untuk mepahayu kalau mau cari hari di luar 1 minggu, carikan hari di Kajeng Klion Udan. Kalau memang tidak ketemu Kajeng Klion Udan, cari yang dinonya Kajeng. Itu untuk budayatnya. Jadi ini inti ditambah dengan 1 pejati, tetapi yang tidak perlihatkan pejatinya. Ya. Selain itu juga ulam atau dagingnya ini mempergunakan olahan ayam biing atau ayam merah yang diolah seperti caru dengan urip 9. Itu. Kebetulan tiang belum ini membuatkan olahan carunya, nanti akan tiang buat ya. Itu ayam biing yang diolah seperti caru, uripnya cukup 9 saja. Jadi membuat sate lembatnya 9, sate asemnya 9, sate calonnya 9. Itu cukup itu saja. Terus diisi dengan lawar barak, lawar putih, lawar gadang. Terus diisi dengan belulangnya. Selain itu juga dibuatkan 2 tanding kawisan dari daging ayam biing tersebut. Itu semeton. Jadi ingat, ulamnya adalah mempergunakan olahan ayam biing yang diolah seperti caru dengan urip 9. Selain urip 9 juga ditambah dengan 2 kawisan. Itu. Jadi dulu ada juga semeton yang bertanya, kebetulan rumahnya juga kebakaran. Mangku, apakah rumah kebakaran itu harus memakai resigano? Tiang bilang tergantung kemampuan. Biarpun banyak sastra yang menjelaskan rumah kebakaran pakai resigano, oke, boleh. Tetapi upakara intinya kan tidak dijelaskan di dalam sastra tersebut. Jadi ini upakara inti. Jikalau kita mampu melaksanakan dengan upacara yang besar sampai ngeresigane, itu bagus. Tetapi jikalau memang tidak mampu, apalagi orang tersebut sudah kena musibah, kita bebankan lagi dengan upacara yang besar, hal itu perlu kita pertimbangkan. Artinya, agar kita bisa memberikan solusi kepada umat yang berupacara, sesuaikan dengan kemampuan, situasi atau kondisi pada saat itu. Jadi, artinya beriatnya itu sesuai dengan kemampuan yang biasa disebut dengan niste madya utama. Niki adalah inti. Nih. Inti niki Banten inti. Ditambah dengan pejati. Niko karena dalam waktu kurun 1 minggu. Kalau lewat dari 1 minggu ditambah dengan ayaban dan ditambah dengan caru ayam berumbun 1 saja. Nah, seperti penjelasan tiang yang tadi itu. Nah, dulu pun pernah tiang buat konten dudonan ngantep untuk mepahayu rumah kebakaran. Bagi semeton yang masih ingat, bisa buka konten tiang yang tata cara ngantep mepahayu rumah kebakaran. Yang itu kebetulan kejadiannya sudah lewat daripada 1 bulan. Jadi di sana tiang tambahkan caru ayam berumbun, tiang tambahkan caru jigremaya, dan tiang tambahkan Banten pengasih bute.
Iki sekilas mengenai bebantennya. Tinggal nanti tiang buatkan olahan caru ayam biengnya ya. Karena sekarang belum ngolah caru ayam bieng, nanti akan tiang ngolah caru ayam bieng. Itu saja. Semoga konten tiang hari ini bisa berguna untuk semeton. Karena apa? Tiang akan belajar untuk memperlihatkan dengan melalui konten-konten tiang di YouTube tiang tentang bentuk upacara, tentang mantra, dan tata cara penyelesaiannya. Nah, mengenai penyelesaian upakara ini ya, setelah upakara ini dihaturkan nanti semuanya pada saat ngantep, setelah itu, setelah proses sembahyang, ambil daun dadap, ya, 1 lembar atau 3 lembar boleh. Setelah itu, di tempat kejadian, ambil bekas-bekas bangunan yang terbakar tersebut. Ambil sebanyak 3 cokot, ya, 3 jumput, itu taruh di atas daun dadap. 3 kali, ya. Udah itu, taruh di banten ini. Setelah selesai proses sampai sembahyang kita, setelah itu setelah sembahyang nyokot serana-serana daripada rumah kebakaran tersebut, baik puing-puingnya itu ya yang terbakar itu ambil taruh di atas daun dadap. Setelah itu upakara ini semuanya nanti dihanyut ke segara. Kalau jauh dengan segara dihanyut ke sungai atau kali-kali kecil, yang penting ada air mengalir. Artinya tujuannya kita menghanyutkan letuhing ikang buana agung. Artinya letuhnya, kotornya pekarangan itu kita buang dengan mempergunakan serana-serana ini. Itu ya, agar semeton yang melaksanakan ngerti. Tadi upakaranya sudah tiang jelaskan, tata cara ngantepnya dulu pernah ada di konten YouTube tiang. Terus etikanya untuk tindak lanjut setelah persembahyang bagaimana sudah tiang jelaskan tadi. Artinya semeton jangan bingung dalam melakukan suatu upacara. Mari beriatnya sesuai dengan kemampuan dan jangan lupa melihat dengan sastra-sastra yang ada. Nah, mengenai nanti tiang pun akan ngantebang upakara ini tentu dengan tata cara yang sederhana semeton. Atau bagi para pemangku yang nanti nonton ini, tiang tata cara yang sederhana. Jadi tiang tidak banyak nguncarang mantra-mantra ya. Artinya dalam artian tiang ngajum tirto pembersihan pengelukatan tiang pakai sehe saja. Seperti konten tiang yang duduran ngantep yang di situs Candi Bumi Ayu. Bagi semeton yang belum nonton konten tiang yang di situs Candi Bumi Ayu, tata cara tiang ngantep seperti itu tiang nanti pergunakan. Artinya dengan sederhana, tetapi setelah selesai ngajum tirtonya dengan mesel, baru lanjut proses seperti biasa. Itu karena niki termasuk upakara yang sederhana ya, upakara inti yang tiang laksanakan. Jikalau nanti sudah pakai ayaban, sudah pakai caru, tentu akan beda. Tentu seperti pecaruan yang biasa. Ini adalah upakara budayanya yang dipergunakan untuk mepahayu bangunan yang telah terbakar ataupun baru sedikit terbakarnya. Karena apa? Itu termasuk ciri-ciri daripada karang panes, karang kedurmenggalan. Itu adalah salah satu bentuk ciri. Jadi kalau tiang telisik dari cerita, kenapa harus memakai nasi garuda atau nasi gagak juga ya, bisa disebut seperti itu? Karena tiang pernah membaca juga, mendengarkan di dalam dudonan Dewa Yatnya tentang Melaspas yang dipuput oleh Sang Sulingge, ada salah satu dudonan di sana neg tegang karya ya. Sebelum acara proses Melaspas itu kan ada proses neg tegang karya, ngingsah beras,
mecaru, ngadegang pengemit karya. Nah, di salah satu ngadegang pengemit karya niku juga memberikan atau membuat upekara lelaban wong samar dan juga lelaban gagak. Nah, lelaban gagak ini yang ditaruh di atas bangunan atau di atap bangunan. Nah, kenapa pada saat upacara ngingsah dan ngadegang pengemit karya nike membuat upekara lelaban gagak? Karena dalam cerita apabila tidak dibuatkan upekara tersebut, sang gagak itu kan turun. Dia akan mengganggu yatnya itu dalam cerita. Sehingga dengan mata merah inilah, dari mata merah ini mengeluarkan api sehingga bangunan itu bisa terbakar. Itu ada juga cerita seperti itu. Nah, kenapa jadi pada saat ini kenapa matanya merah? Ini adalah simbol daripada api. Api daripada sang burung gagak ini yang menyebabkan terbakarnya suatu bangunan. Nah, untuk mencegah agar bangunan itu tidak terbakar, jadi dibuatkan lelaban gagak yang ditaruh di atap bangunan pada saat upacara ngadegang beras, ngadegang pengemit karyo, ngadegang tapeni, rareangon, guru dadi. Itu yang dilaksanakan oleh para sulingge. Itu nggih. Mudah-mudahan konten yang tiang sajikan pada saat ini bisa berguna bagi semeton dimanapun berada. Jikalau ada salah kata, salah ucap, tiang nunas ampura. Mudah-mudahan ke depan tiang bisa memperlihatkan tata cara membuat upekara-upekara yang lain yang untuk mepahayu dalam pekarangan-pekarangan yang kategori pekarangan panas. Contohnya mungkin ada pekarangan atau bangunan yang tersambar petir, dan juga mengenai rumah yang kemasukan ular, contoh ular kobra dan lain sebagainya, itu ada pemahayunya. Dan dulu sudah yang buatkan tutorial mengenai bangunan yang dihinggapi atau bahasa Balinya umahin nyawan. Niko sudah yang buatkan tutorial upekara untuk mepahayu bangunan yang ditempati nyawan atau tabuan atau kele-kele dan lain sebagainya. Niko sudah yang buatkan upekaranya. Bagi yang belum nonton silakan tonton, cari saja di sana di konten-konten tiang Niko. Nah, niki semeton yang tadi tiang beritahukan mengenai ulamnya memakai ayam biing. Ini ayam biingnya udah dikuliti, dibuatkan olahan caru. Sama dia pakai plat sudah maluluh. Ini yang sederhana saja ya. Baru pakai sengkui, pakai lawar putih, lawar merah, lawar hijau. Satenya warna 3. Sate calon ini 9 kate. Sate asam ini ya 9 kate. Terus sate lembat atau sate lilit ini 9 kate. Jadi 3 jenis sate semeton ya. 3 jenis sate per 1 jenis 9 kate. Lembat 9 kate, calon 9 kate, calon 9 kate, asam 9 kate. Nah, setelah itu baru ditutup dengan belulangnya ini. Ini yang sederhana saja ya. Ini yang sederhana. Tutupkan. Ini ulam yang diupekara tadi ya. Setelah itu nanti kita tutup dengan daun, baru tutup dengan kat sudah lanang. Selain itu juga membuat 2 kawisan ini 2 kawisan. Ini kawisan 1 sama dia pakai lawar putih, lawar merah, lawar hijau. Satenya ini sate lembat ya atau sate lilit nih 14 kate. Ini juga sama, lawarnya lawar putih, lawar merah, lawar hijau. Satenya juga sama, sate lembat 14 kate. Jadi kawisan 2 tanding ya. Jadi untuk upekara yang tadi itu ayam biing yang diolah dibuat seperti olahan caru dan dibuat 2 kawisan untuk upekaranya.
Nah, jangan lupa nanti diisi dengan bakaran semeton itu nih. Taruh di sini. Bakarannya. Ini nasinya. Nah, ini. Ini yang sederhana ini ya. Udah jadi untuk ulam daripada upekaro yang tadi ya. Nanti ini ditutup dengan daun pisang, baru di atasnya diisi ini kakak sudah mulai lanang. Itu saja semeton mengenai ulam pada upekaro ini. Inggih, itu saja yang bisa tiang perlihatkan pada saat ini, dan akhir kata tiang sineb dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.